Senggeng udah bikin aku kayak gini, sayang. Aku udah pernah bilang sama kamu, kalau aku pacaran lagi, aku akan tetap bertanggung jawab sama keluarga. Kenapa kamu sakitin Wina? Dia bilang kalau kita ketemu dia bakal celakain aku. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Isma. Aku nggak mau hidup sama perempuan yang emosional dan egois. Kalau kamu masih nggak bisa terima sama aku yang suka tergoda sama perempuan lain, lebih baik kita pisah aja. Bener kan? Dari awal ibu tuh udah curiga kamu pasti ada hati sama Abdi, ya kan? Udah ibu, aku capek mau istirahat. Kamu tuh pernah kan disakitin, terus sekarang kamu menyakitin perempuan lain. Kalau sampai kamu menikah sama Abdi, kamu nggak usah anggap lagi ibu sebagai ibu kamu. Karena ibu nggak pernah melahirkan dan membesarkan anak sebagai perebut suami orang. Isma, kalau kamu balas dendam, sini sama aku langsung. Jangan bikin adik aku sengsara kayak gitu. Aku udah gak ada urusan apa-apa lagi sama kamu. Tunggu, kamu tuh bener-bener ya? Pasti Mas Dino seneng nih sama kado anniversary dari aku. Sengaja aku anterin ke kantor biar dia makin surprise. Bu Isma datang. Wah, bakalan rame nih. Shh, udah gak usah ikutan, terkenal loh. Ngeri euy, kan Pak Tino lagi sama. Pagi Bu. Lagi. Surprise! Kamu Mas. Keterlaluan kamu ya Mas. Keterlaluan kamu. Dan kamu, aku yang udah masukin kamu kerja di sini. Terus sekarang ini bahasan kamu sama aku. Iya. Isma. Kamu nggak boleh. Apa? Udah jangan sedih. Ini bukan salah dia. Itu salah siapa Mas? Hah? Salah aku. Aku ini istri kamu Mas. Dan dia tahu itu. Kenapa dia masih bisa-bisa godain kamu? Ayo ikut aku. Ayo ikut. Tega kamu mengkhianati pernikahan kita. Sejak kapan kamu lakukan ini semua, Mas? Sejak kapan? Nah, Isma, udah. Nggak usah digede-gedein. Ini cuma masalah biasa. Aku rasa semua laki-laki di dunia itu pasti punya wanita lain. Hanya saja mereka nggak ketahuan oleh istrinya. Jadi menurut kamu ini hal biasa, Mas? Lagian juga aku nggak pernah berpikir untuk pisah dari kamu. Menurut kamu, arti kesetiaan dalam pernikahan itu nggak penting? Udahlah, Isma, udah. Lebih baik sekarang kamu pulang. Tenangin pikiran kamu. Nanti kita bicara lagi ya. Aku masih banyak kerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ibu datang tuh. Tuh ibu. Kasihan kamu, Nak. Masih sekecil ini. Sekalian. Tapi ayah kamu udah mengkhianati kita berdua. Putri main dulu ke sana ya. Nenek mau ngobrol sama ibu. Ada apa kamu? Kenapa? Isma, Mas Dino, Bu. Mas Dino punya wanita lain, Bu. nggak mungkin. Itu pasti gosip. Kamu udah cek kebenarannya. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, Bu. Mas Dino tuh main gila sama sekretarisnya. Astagfirullahaladzim. Aku lihat mereka mesra-mesraan di kantor tadi, Bu. Menantu ibu selingkuh. Gimana kalau Mas Dino nggak bisa lepasin wanita itu? Kamu harus tinggalin Tino. Enggak, Bu. Aku nggak mau Putri tumbuh tanpa sosok ayah. Aku akan berusaha untuk bikin Mas Dino kembali lagi ke keluarga kita. Aku akan bikin Mas Dino cuma mencintai keluarganya dan lupain perempuan itu. Tapi untuk apa? Kamu pertahankan rumah tangga kamu yang udah dikotorin pengkhianatan suami kamu. Untuk apa? Biar aku aja, Bu, yang ngerasain sakitnya, Bu. Aku mohon Ibu bisa ngertiin kondisi aku. Biar aku aja. Daripada Putri harus jadi korban broken home. Ibu akan selalu mendukung. Apapun itu menurut kamu yang terbaik. Aku harus kuat. Ini cuma cobaan dalam rumah tangga aku. Aku yakin aku pasti bisa maafin Mas Dino. Kamu kenapa? Santai aja kali. Buat aku yang penting itu istri tetap satu. Kalau lelaki wajar lah sering iseng di luaran. Harusnya kamu itu bersyukur
Karena aku nggak akan menikahi wanita lain. Toh semua juga terbayar dengan fasilitas yang lebih dari cukup buat kamu kan? Semua keinginan kamu aku penuhin. Kurang apa lagi? Iya kan? Nah, gitu dong. Lain kali jangan drama-drama ya. Jangan pernah katakan bahwa Aku mau cek Putri dulu. begini harus kutinggalkan dia. Maaf mas, suami itu mungkin mudah, tapi melupakan pengkhianatannya ternyata nggak gampang. Gimana aku bisa kuat kalau suamiku mengumbar kata cinta buat aku dan juga buat wanita lain? Beri aku kekuatan ya Allah untuk bisa lupakan pengkhianatan suamiku. Hatiku nggak pernah sehancur ini. Wina ngajak ketemuan besok di kafe. Apa kamu senang? Sekarang kamu menyesal? Kamu merasa malu dan mau minta maaf? Malu, kamu bilang. Ngapain aku mesti malu? Pakai cara minta maaf segala. Ya enggak lah. Kamu tahu nggak? Justru aku tuh mau berterima kasih sama kamu. Karena kemarin kamu tuh udah ke kantor. Karena sebenarnya aku tuh udah capek jadi pacar gerak terus. Tapi justru semalam suami aku bilang dia berjanji kalau kami nggak akan pernah berpisah. Dan dia juga nggak akan menikah. Jadi harus kamu sadar kalau posisi kamu itu nggak akan pernah jelas. Jangan ngarang kamu ya. Jelas-jelas pasti Nino bilang sama aku kalau dia mau pisah sama kamu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Udah berapa lama kamu bersama Mas Dino? 6 bulan. Baru 6 bulan? Kamu tahu, selama bertahun-tahun kami menikah, hubungan rumah tangga kami itu baik-baik aja. Dan nggak pernah satu kali pun kami membahas untuk pisah. Makanya, kamu tuh jangan percaya begitu aja sama omongan suami orang. Kamu tuh masih muda. Kamu juga belum menikah. Beda sama aku yang udah ada di dalamnya. Oh. Jangan coba-coba kamu panas-panasin aku. Aku bicara apa adanya. Jadi lebih baik kamu belajar menerima kenyataan. Kalau menjadi pacar gelap suami orang itu tidak seindah dongeng. Udahlah Wina, kamu udah gak perlu lagi pakai emosi. Sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa menghancurkan rumah tanggaku dan Mas Tino. Sayang dia yang udah bikin aku kayak gini, sayang. Keterlaluan kamu. Aku udah pernah bilang sama kamu kalau aku pacaran lagi, aku akan tetap bertanggung jawab sama keluarga. Kenapa kamu sakitin Wina? Mas, aku gak ngapa-ngapain dia, Mas. Wina yang jatuh sendiri dan aku ajak kesini, dia yang ngajakin ketemu. Dia bohong. Dia bilang kalau kita ketemu dia bakal celakain aku. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Isma. Kalau kamu masih nggak bisa terima sama aku yang suka tergoda sama perempuan lain, lebih baik kita pisah aja. Aku nggak mau hidup sama perempuan yang emosional dan egois. Mas, udah mas, udah mas. Mas, aku sakit banget, kepala aku sakit banget, tolong mas. betapa kejamnya diri. Pasti dia gak becus dia ngurusin suami. Ya iyalah, kalau nggak bisa bahagiain suami, ya suami pasti pindah ke wanita lain. Gak akan ada sebab kalau gak ada akibat. Aku sudah berusaha sekuat mungkin untuk jaga suamiku. Tapi kenapa saat suaminya leweng, istri yang disalahkan dan dianggap gak becus urus suami? Apa salahku ya Allah? Kenapa istri selalu dituntut harus mengerti dan menerima jika suaminya punya wanita lain? Apa salahku? Kenapa seorang istri harus selalu mengerti dan menerima? Dia suaminya punya wanita lain. Kenapa? Ada apa lagi? Aku minta pisah, Mas. Kamu ini memang istri yang egois. Terserah. Aku udah nggak peduli. Kelemahan aku nggak tahan sama godaan wanita lain. Itu pun kamu masih nggak mau ngerti. Mas, selama ini aku coba terima pengkhianatan kamu demi anak kita, Mas. Tapi ternyata aku nggak bisa. Aku nggak bisa hidup sama suami yang nggak setia. Dengar ya, di dunia ini hanya ada dua tipe suami. Suami yang menyeleweng tapi ketahuan. Dan yang kedua, suami yang menyeleweng tapi nggak ketahuan. Nggak ada suami setia di dunia ini, Isma. Jadi kamu hiduplah di dunia yang nyata. Aku tetap minta pisah, Mas. Aku bakal kabulin permintaan kamu. Sekarang juga kita pisah. Tapi ingat, kamu nggak akan mendapatkan harta gonoginya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Aku cuma mau bawa Putri. Soal rezeki, Allah yang akan mengaturnya. Detik ini juga, kamu keluar dari rumah. Di balik air mata istri, Allah pasti akan memberikan kekuatan. Ibu yakin hidup kamu nanti pasti akan jauh lebih baik. Insya Allah aku akan sukses dan punya uang sendiri, Bu. Aku nggak mau lagi direndahkan oleh siapapun.
Udah cukup penderitaan dan rasa malu yang aku rasain sekarang. Ibu ngerti. Pasti hati kamu tuh hancur. Tapi kamu jangan dendam ya. Jangankan setahun, hanya sedetik. Aku mau ngasih hasil laporan. Gimana? Hasil data yang masuk untuk bulan ini, butik online shop kita yang paling tertinggi dan juga terlaris yaitu tas dan juga sepatu bermerek, Bu. Syukurlah. Ini kan semua juga hasilnya kerja keras tim kita. Saya dengar sih selera Ibu lebih tinggi dan banyak banget Bu yang nyukain. Oh ya, ngomong-ngomong pagi ini saya ada meeting kan? Ada Bu, Pak Abdi. Dia udah nunggu tuh Bu di ruangan meeting. Yaudah kalau gitu, kalau kamu siapin data-datanya, nanti langsung ke ruang meeting ya. Iya Bu, saya siapin dulu ya. Selamat pagi. Ternyata pemilik perusahaan Cik Butik ini cantik banget. Jadi, Isma, silakan Pak. terima kasih. Saya langsung saja nih. Jadi gimana? Sama Bu Isma, jadi saya tertarik dengan perusahaan Cik Butik ini. Karena itu saya akan invest di perusahaan Cik Butik ini, sehingga perusahaan Cik Butik ini tidak hanya menjual tas mahal, sepatu mahal, tapi juga menjual baju-baju desainer terkenal. Dan untuk detail perusahaan saya ada di proposal yang saya bawain. Dan untuk sistem bagi hasilnya akan kita ketahui setelah penandatanganan kontrak. Wah, ini bener-bener ide yang bagus, Pak. Saya memang ada rencana untuk mengembangkan bisnis saya ini. Yaudah kalau gitu, nanti ini akan saya pelajari. Dan kalau misalnya ada detail proposal yang lain, boleh dikirim langsung aja ke saya ya. Maaf ya, Pak, saya nggak bisa lama-lama setelah anak saya nungguin. Ibu sudah menikah. Saya sudah bisa. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Senang bisa bekerja sama. Saya juga sangat senang bisa bekerja sama dengan Bu Isma. Oh, dia udah nikah. Hanya sedetik pun aku takkan Makasih ya Isma. Tapi apa kan kalau saya panggil nama kamu aja? Kamu juga boleh panggil saya nama aja kok. Atau kamu boleh panggil saya Mas. Soalnya kalau kamu panggil saya Bapak, kesannya saya itu udah tua banget. Oke. Iya, Mas. Jujur, saya itu memang sudah nikah. Tapi semenjak saya bertemu dengan kamu pertama kali, saya tuh nggak bisa berhenti untuk pikirin kamu. Ya, saya mohon maaf atas keterus-terangan saya sama kamu. Saya hargai kejujuran Mas. Saya nggak masalah kok Mas sudah menikah atau belum, karena saya juga nggak mencari suami. Ya, tapi nggak ada salahnya kan kalau seorang laki-laki dan perempuan berteman. Gila. Aku makin kagum nih. Dia punya pemikiran terbuka, dia dewasa banget. Itu ada makanan sisa. Masa? Bukan. Sini. kau telah membuatku selalu kau lukai. Ku hanya bisa tanpamu apa yang ku rasa. Makasih ya Om, mainan Putri banyak banget. Ya sayang. Jangan repotin Om Mbak Abi terus lah. Nggak apa-apa kok, Isma. Aku yang pengen beliin dia mainan. Itu kamu gelari Bu. Udah, saya beli sendiri ya. Ada es krim di muka aku. Muka kamu cantik. Aku itu benar-benar jatuh cinta sama kamu. Dan aku juga yakin. Aku mau kamu jadi istri aku. Dan aku mau hubungan kita ini lebih daripada teman biasa. Maaf Mas, aku nggak bisa. Seperti yang aku udah pernah bilang sama kamu, aku tuh nggak butuh suami. Aku udah cukup bahagia aku dengan kehidupan aku sekarang, dengan anak aku, dan juga dengan pekerjaan aku. Apa karena status aku masih suami orang? Aku rela kok ngelepas dia sekarang juga demi kamu. Enggak kok Mas, bukan karena itu. Tapi memang aku nggak mau menikah lagi. Dan aku cukup senang dengan keadaan kita sekarang. Kita berteman baik. Aku itu cinta mati sama kamu, Isma. Dan aku mau untuk mendapatkan hati kamu. Akan aku buktiin sama kamu kalau aku serius sama kamu dan aku benar-benar cinta sama kamu. Aku memang kesepian dan butuh teman yang bisa berbagi. Nggak masalah buatku Mas Abdi itu suami orang. Karena aku akan bisa buktikan kalau berteman dengan orang yang punya pasangan bukan berarti merusak rumah tangga mereka. Nek, aku dibeliin boneka Nek. Banyak banget. Aku juga dibeliin gulali Nek. Om Abdi baik banget Nek. Enak banget deh Nek, diajak jalan-jalan. Putri, semuanya sekarang taruh di kamar. Putri ganti baju dulu ya sayang. Iya Nek. Isma, kamu gimana sih? Kok Putri makin deket sama Abdi?
Kalau Putri berharap Abdi jadi ayahnya, kasihan. Pasti nanti dia akan kecewa. Ibu gak usah khawatir yang terlalu berlebihan deh. Dari awal ibu tuh udah curiga, kamu pasti ada hati sama Abdi. Aku tahu kok apa yang terbaik untuk Putri dan aku. Bener kan? Dari awal ibu tuh udah curiga, kamu pasti ada hati sama Abdi, ya kan? Udah ibu, aku capek, mau istirahat. Isma, kamu tuh pernah kan disakitin? Terus sekarang kamu mau nyakitin perempuan lain? Bu, aku gak bakalan jatuh cinta sama Mas Abdi kok. Kalau emang Mas Abdi itu suami orang, terus kenapa? Masalahnya apa buat aku? Astagfirullahaladzim. Tuh aku sama Mas Abdi cuma berteman kan? Isma, kamu tahu kan konsekuensinya berteman sama suami orang? Laki-laki itu ibaratnya korek api, dan kamu ibaratnya kapas. Kamu bisa terbakar. Jadi kamu jangan memulai deh. Ibu aja yang pikirannya kuno, Bu. Dengar ya, kalau sampai kamu menikah sama Abdi, kamu gak usah anggap lagi ibu sebagai ibu kamu. Karena ibu gak pernah melahirkan dan membesarkan anak sebagai perebut suami orang. Aku minta pisah sama kamu. Apa, Mas? Pisah? Apa salah aku, Mas? Kamu gak salah kok. Malah aku mengucapkan terima kasih sama kamu. Karena selama ini kamu telah menjadi istri yang baik untuk aku. Dan ibu yang baik untuk anak aku. Tapi sepertinya kita sudah tidak ada kecocokan sekarang. Pisah adalah jalan yang terbaik untuk kita. Kamu bilang aku istri yang baik. Tapi kita nggak ada kecocokan. Maksud kamu apa, Mas? Jangan-jangan kamu ada perempuan lain. Iya kan, Mas? Mas, kenapa kok diem, Mas? Mas, jawab yang jujur, Mas. Aku sangat mencintai wanita itu. Permisi, apa benar kamu Isma? Bener? Mbak siapa ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Saya Syarifah, istrinya Mas Abdi. Ayo, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Kita memang tidak saling kenal, tapi aku yakin sebagai sesama wanita, pasti kita saling memahami. Aku hanya ingin rumah tangga aku utuh. Jadi aku mohon, jauhi Mas Abdi. Maaf, Mbak. Mbak ini salah sangka sama saya. Saya nggak ada niat sama sekali merebut Mas Abdi. Saya sama Mas Abdi itu hanya berteman baik. Bohong. Semalam Mas Abdi bilang mau pisah sama aku. Dan itu semuanya pasti gara-gara kamu. Mas Abdi itu orangnya baik. Dan selama ini nggak pernah tergoda dengan perempuan lain. Dan aku ya, pasti kamu yang duluan menggoda Mas Abdi kan? Dasar perempuan nggak punya hati kamu. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saat ini saya benar-benar tersinggung sama sikap kamu. Kamu yang nggak punya hati. Udah salah nggak nyadar, malah nyalahin orang lain. Ya karena kamu nggak nyalain suami kamu. Kenapa kamu malah nyalain perempuan lain? Kamu tuh harus cerdas dong. Hubungan itu terjadi kalau ada dua orang yang terlibat. Kalau sekarang suami kamu minta pisah dari kamu, ya kamu salahin suami kamu. Bukannya kamu malah nyalain aku. Kalau kamu nggak bisa kontrol kelakuan suami kamu, jangan pernah kamu salahin perempuan lain. Jangan pernah kamu berani sentuh aku. Kau pikir kamu siapa? Pergi. 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 Aku nggak ada urusan sama kamu. Aku nggak akan pergi selama kamu masih mengganggu suami aku. Aku udah gak ada urusan lagi sama kamu ya. Pergi. Mas Dino. Wina. Ngapain kalian di sini? Tadi kita nggak sengaja lewat sini. Terus aku lihat adik aku. Kamu ngapain adik aku? Kenapa kamu dorong dan usir-usir adik aku? Kak, Dia di kamu. ternyata Mas Abdi lagi deket sama dia. Hah? Itu keterlaluan ya? Maksud kamu apa? Hah? Kenapa kamu menghancurkan rumah tangga adik aku? Apa kamu balas dendam sama aku? Mana aku tahu kalau dia adik kamu. Kamu juga kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku itu nggak serendah kamu, perempuan perebut suami orang. Apa kamu bilang? Kamu ngatain aku perempuan perebut suami orang? Kamu sadar diri dong. Posisi kamu sekarang itu seperti itu. Ngaca dong kamu. Udah. Kalian berdua itu sama aja. Gak ada bedanya. Dan kamu, mulai saat ini, jauhi suami saya. Wina, Syarifah, udah kita pulang aja. Ngapain juga sih ribut-ribut di sini? Malu tahu dilihat tetangga. Ayo, Pak. Astaga. Jadi istrinya Mas Abdi itu adiknya Wina. Ya wajar aja sih kalau dia mikir aku mau balas dendam. Tapi aku gak akan pernah bisa lupa. Aku gak akan pernah bisa lupa saat Mas Dino lebih milih Wina dibanding aku. Aku akan kasih pelajaran ke Wina. Apa yang udah dia lakuin ke rumah tangga aku dulu bakal kejadian ke adiknya sekarang. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku nggak nyangka Syarifah itu bakal
nekat datang ke rumah kamu. Aku tuh udah benar-benar dipermalukan tau gak mas? Aku tuh malu. Padahal semua ini juga kamu yang mulai duluan kok. Iya, aku ngerti. Aku yang mulai kok. Karena aku serius sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu, Isma. Aku akan membereskan masalah ini secepatnya. Wina, semua ini salah kamu. Kalau sampai Syafira kehilangan suami, kamu dulu udah merebut suami aku. Biar sekarang kamu sadar, perbuatan kamu akan berbalik ke adik kamu. Syarifah, kamu denger ya. Pokoknya aku nggak mau kamu itu ganggu Isma lagi. Isma itu sama sekali nggak salah. Aku yang salah. Aku yang udah ngejar-ngejar cintanya dia. Aku yang udah tergila-gila sama dia. Terus aja kamu belain dia, Mas. Udah jelas-jelas dia itu salah, Mas. Memang itu benar. Aku yang sudah tergila-gila sama Isma. Aku yang sudah jatuh cinta sama Isma. Jadi kamu jangan pernah menyalahin. Mas, kamu jangan gelap mata, Mas. Aku akan maafin kamu. Dan aku akan lupain semua pengkhianatan kamu ke aku, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon. Aku tuh nggak bisa untuk ninggalin Isma. Aku tuh udah mantap untuk memilih Isma jadi istri aku. Dan aku akan segera mengurus surat warisan. Kamu tahu, Mas, Isma itu mantan istrinya Mas Dino, Mas. Kakak ipar kamu. Bagus kalau gitu. Jadi kakak kamu yang sudah membuat Isma itu menderita. Bagus. Itu jadi alasan buat aku untuk ninggalin kamu. Dan aku akan tetap mantap memilih Isma. Dan kamu, Mas. Oh iya, kamu gak usah khawatir. Untuk harta gono geni, kamu akan tetap dapat. Dan aku juga akan tetap menafkahi anak kita. Jangan tinggalin aku, Mas. Aku mohon, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Isma, aku ada kabar gembira. Aku udah resmi pisah sama istri aku. Dan untuk sementara waktu, aku akan mundur dulu sampai nantinya kita akan menikah. Kamu akan jadi sepenuhnya milik aku. Kamu serius? Iya. Mas Abdi bener-bener cinta sama aku. Buktinya dia bisa ninggalin istrinya. Pasti Wina menderita banget lihat adiknya ditinggalkan suaminya. Persis kejadian saat aku ditinggalin Mas Tino dulu. Mau bikin ribut lagi? Enggak, Isma. Aku datang ke sini bukan mau ribut, tapi aku minta tolong sama kamu. Tolong lepaskan Mas Abdi. Karena harta yang kamu dapatkan sekarang itu bukan hak kamu. Apa kamu bilang? Harta? Kamu pikir aku deketin Mas Abdi karena hartanya? Ya kalau bukan harta apa lagi? Aku tuh gak butuh hartanya Mas Abdi. Kamu lihat sendiri, aku punya bisnis, aku punya usaha, hidup aku udah mapan. Kamu hati-hati ya kalau bicara. Lagi pula, kalau memang pada akhirnya aku sama Mas Abdi bersama ya, mungkin itu karena kami memang jodoh. Tapi itu bukan alasan kamu untuk merebut suami orang. Apalagi merebut Mas Abdi dari keluarganya. Kamu gak usah ngajarin aku. Aku juga tahu dulu gimana sakitnya ditinggalin suami. Aku tahu, karena aku minta sama kamu. Kau biarin aja hubungan aku mengalir seperti air sama Mas Abdi. Kamu pikir kamu bisa merusak pernikahan orang lain dengan hubungan kalian itu? Dan kamu pikir dengan cara kamu mengganggu rumah tangga orang lain, itu semua karena ingin kamu balas dendam, ya kan? Aku gak butuh pendapat kamu. Jadi sekarang sebaiknya kamu pulang. Karena kamu gak tahu apa-apa soal perasaan aku. Siapa bilang? Saat ini aku ada di posisi kamu dulu. Kamu lupa, Isma? Kamu lupa gimana rasa sakitnya dihianati suami kamu? Kamu lupa? Kamu lupa gimana saat kamu tahu kalau suami kamu lebih mencintai wanita lain ketimbang istrinya? Isma, kamu itu wanita. Tapi kenapa kamu tega sakitin hati wanita lain? Cukup ya, aku udah bener-bener gak mau denger lagi ocehan kamu. Sekarang tolong, cut kaki kamu dari rumah aku. Sekarang. Tolong, Isma, jangan sampai sakit hati kamu bikin gelap mata kamu. Sampai kamu merusak rumah tangga orang lain hanya untuk membalaskan dendam kamu saja. Dengan cara kamu mengganggu rumah tangga orang lain, itu semua karena ingin kamu balas dendam, ya kan? Perempuan itu benar. Tapi rasa kecewa dan rasa marah aku begitu besar. Dan semua masih terasa menyakitkan sampai sekarang. Apa aku gak berhak bahagia? Apanya seorang suami yang bisa bahagia kalau aku menyakiti istrinya? Benar-benar gak adil. Ini benar-benar gak adil. Akulah hatinya
Semoga Bu Pipit menerimanya terus aku untuk melamar Isma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Pipit. Tumben, biasanya Bu Pipit jam segini ada di rumah. Assalamualaikum Bu. Bu Pipit. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bu Pipit. Bu Pipit. Bu Pipit. Bu Pipit. Bangun Bu Pipit. Alhamdulillah, ibu sudah baik-baik saja. Saya tuh udah panik loh Bu, melihat ibu itu pingsan di rumah. Jadi kamu yang bawa ibu ke sini? Iya Bu, tadi kebetulan saya juga pengen ke rumah ibu. Ya, begitu saya lihat rumah sepi, saya intip ke jendela, ternyata ibu pingsan. Dan saya mohon maaf tadi saya sempat panjat jendela rumah ibu. Makasih ya nak, kamu udah nolongin ibu. Padahal selama ini ibu nggak suka sama kamu. Ya apa-apa Bu, saya ngerti. Saya juga minta maaf sama ibu. Saya itu memang benar-benar mencintai anak ibu. Dan tentang pernikahan saya itu memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi Bu. Dan ini semua bukan salahnya Isma Bu, tapi saya yang mengejar cinta anak ibu. Saya mohon sama ibu, tolong beri restu untuk hubungan kami. Dan saya akan buktikan sama ibu, saya akan menjaga Isma dengan baik. Kalau tekad kamu memang sudah bulat, ibu akan kasih kamu kesempatan untuk membuktikan kata-kata kamu ya. Terima kasih banyak Bu. Aku senang banget Isma. Akhirnya ibu kamu itu merestui hubungan kita. Dan gak ada halangan lagi untuk aku melamar kamu. Kenapa sekarang aku yang ragu? Apa aku harus tetap menikah dengan Mas Abdi? Dan itu artinya posisiku sama seperti yang Wina lakukan ke aku dulu. Aku gak sabar Isma. Aku benar-benar gak sabar untuk membina rumah tangga dengan kamu dan membantu kamu untuk membesarkan putri. Aku janji, aku akan selalu bahagiain kamu. Kamu yakin kamu gak akan pernah nyakitin aku, Mas? Aku janji, aku gak akan pernah kecewain kamu. Dan alam semesta ini akan jadi saksi kalau aku itu janji sama kamu. Kalau Wina aja bisa bahagia setelah menikah dengan Mas Tino, berarti aku juga berhak bahagia menikah sama Mas Abdi. Ya Allah, kenapa kehidupan keluarga aku jadi hancur seperti ini? Mana bisa aku makan kalau aku setiap hari harus ngeliat anak aku sedih karena gak bisa ketemu sama ayahnya. Aduh, kepala aku sakit banget. Mas? Hei, kamu tumben banget ke tempat aku. Iya, dia pengen aku ngomongin sama kamu. Ya, kamu kan tahu sendiri kalau ibu udah merestui hubungan kita. Ya, aku pengen tahu aja langkah selanjutnya kamu ke anak dan istri kamu gimana? Ya, aku akan segera mengurus surat perpisahan aku sama istri aku. Tapi aku akan tetap menafkahi anak aku karena itu adalah kewajiban seorang ayah. Emang harus ya Mas kamu kayak gitu? Mana suami aku dulu nggak kayak gitu? Bisa lepas tangan gitu aja? Nggak pernah sepeser pun nafkahin Putri. Jangan-jangan kamu masih perhatian ya sama Syarifah? Syarifah di rumah sakit. Iya baik, terima kasih. Aku harus rumah sakit sekarang. Aku harus lihat Syarifah. Kamu tunggu di sini dulu ya. Ngapain sih kamu kesana Mas? Palingan juga Syarifah nggak kenapa-napa. Aku nggak suka ya kamu ngurusin dia terus. Ya aku harus lihat dia. Sebentar ya. Jadi sepertinya kondisi Bu Syarifah memang kurang baik ya. Mahnya juga sudah kronis. Dan mungkin Bu Syarifah ini juga sering terlambat makan dan kurang istirahat Pak. Saran saya kalau mau bicara dengan Bu Syarifah ini jangan sampai memberatkan pikirannya dulu ya. Baik Pak, itu saja Pak. Saya tinggal dulu, nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya. Permisi Pak, Bu. Syarifah kayaknya sakit gara-gara ditinggal Mas Abdi. Tapi mau gimana lagi? Semuanya udah kepalang basah. Mas Abdi dan aku udah mau menikah. Syarifah, kamu dengarkan apa kata dokter. Kamu tuh nggak boleh mikir terlalu berat dan harus jaga makan kamu. Kasihan anak kita kalau kamu misalnya sakit begini. Aku seperti ini semuanya gara-gara kamu, Mas. Kamu udah tinggalin aku sama anak kita, Mas. Kamu udah membuat hidup aku menderita seperti ini, Mas. Hidup aku hancur. Ku menangis dirimu atas dirikan. Betapa Ya Tuhan, aku gak tahan di situasi kayak gini. Aku bener-bener gak nyangka semuanya jadi kayak gini. Kenapa rasanya kok serba salah ya?
Lihat Mas Abdi dan Syarifah tadi, perasaan aku tuh benar-benar campur aduk. Aku tahu banget gimana sakitnya Syarifah. Sama seperti aku dulu waktu dihianati Mas Tino. Kalau kamu masih nggak bisa terima sama aku yang suka tergoda sama perempuan lain, lebih baik kita pisah aja. Emang aku yang salah. Sakit hati aku udah bikin aku menutup mata dengan perasaan wanita lain. Aku udah bener-bener merusak pernikahan Mas Abdi dan Syarifah. Ibu pasti cantik pakai rangkaian bunga ini. Aku udah gak sabar melihat ibu menikah dengan Om Abdi. Aku gak tahu aku harus bahagia atau bersedih. Aku sadar langkah aku sudah salah. Aku udah mempermainkan perasaan Mas Abdi dan Syarifah, juga perasaan ibu dan anakku. Aku sekarang bener-bener gak tahu harus ngapain. Aku harus gimana. Semua sekarang udah terlanjur. Pernikahanku juga udah semakin dekat. Kalau menyadarkan aku sebelum Mas Abdi mengucap ijab kabul, itu tandanya memang masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku nggak bisa biarin keadaan ini sudah hancur, dia semakin hancur. Nggak bisa biarin itu terjadi. Mas, aku mau bicara hal penting sama kamu. Boleh? Aku sadar kalau aku selama ini udah salah memisahkan kamu dan keluarga kamu, Mas. Jadi aku mau sama kamu tolong kembali sama Syarifah ya, Mas. Kita batalkan pernikahan kita, Mas. Aku nggak bisa bahagia di atas air mata dan penderitaan wanita lain. Aku nggak tega sama Syarifah, Mas. Isma, kamu tahu nggak? Aku tuh sangat mencintai kamu dan aku nggak akan pernah mau kehilangan kamu. Tapi Syarifah sama anak kamu tuh butuh kamu, Mas. Mereka tuh perlu kamu. Tolong, Mas, kamu kembali sama mereka. Kamu lihat, Syarifah sampai sakit. Itu pasti karena dia banyak pikiran, pasti karena dia mikirin kita berdua. Aku nggak mau bikin mereka makin menderita, Mas. Aku nggak mau. Kamu tetap aku sekarang, ya? Kalau kamu melakukan ini membatalkan pernikahan kita, justru aku yang akan menderita, Isma. Karena aku sangat mencintai kamu. Dan soal Syarifah, kamu jangan pernah khawatir. Aku nggak akan pernah menelantarkan mereka. Aku akan tetap bertanggung jawab sama mereka. Jadi tolong jangan pernah membahas membatalkan pernikahan kita lagi. Kayaknya Mas Abdi udah terobsesi sama aku dan nggak akan mau melepas aku. Wah, kamu makan ya, dikit aja ya. Kalau kamu lihat deh badan kamu tuh makin kurus. Kalau kamu nggak mau makan terus nanti kamu sakit loh. Kak, aku nggak mau makan apa-apa. Rasanya hidup aku hampa, Kak. Semua tuh gara-gara Isma. Keterlaluan banget sih dia. Udahlah, Kak. Lagi pula aku udah berusaha untuk mengikhlaskan. Mas Abdi udah memilih perempuan itu dan gak bakal lagi balik sama aku, Kak. Kamu nggak boleh ngomong gitu, Fa. Aku nggak mau kalau kamu sedih terus kayak gini. Kamu dengar, kamu itu berhak untuk bahagia. Isma harus aku kasih pelajaran. Isma, mau sampai kapan kau bikin aku menderita? Kalau kamu balas dendam, sini sama aku langsung. Jangan bikin adik aku sengsara kayak gitu. Aku udah gak ada urusan apa-apa lagi sama kamu. Tunggu, kamu tuh bener-bener ya. Tolong dibawa ke rumah sakit ya, Pak ya. Gak mungkin bayi aku gak bisa selamatin dong, gak mungkin. Gak mau kehilangan bayi aku dong. Balikin bayi aku. Kami permisi dulu ya, Pak. Wina, aku benar-benar kecewa ya. Kamu kenapa nggak bisa jaga baik anak kita? Kamu kan tahu aku udah pengen punya anak laki-laki. Mas, aku minta maaf sama kamu. Aku juga gak mau. Aku gak mau kehilangan calon anak kita, Mas. Aku minta maaf sama kamu. Ah udahlah, aku nggak mau berurusan sama kamu. Udah berapa kali aku ingetin sama kamu untuk berhati-hati, tapi jadinya kayak begini. Mas Tino! Mas Tino! Mas Tino, masih hati-hati aku, Mas! Mas Abdi lagi. Aku gak mau ngomong sama dia, aku gak mau ketemu dia lagi. Assalamualaikum. Isma, buka pintunya, Isma. Aku mau bicara sama kamu, Isma. Aku tahu kamu lagi di dalam, Isma. Enggak, aku gak boleh nemuin Mas Abdi lagi. Biarin aja dia mau manggil-manggil aku, terus aku gak bakalan keluar. Isma. Isma, itu loh Abdi manggil-manggil kamu, ada apa? Kenapa kalian? Aku gak mau nemuin Mas Abdi lagi, Bu. Aku sadar aku tuh udah benar-benar melakukan kesalahan yang fatal, Bu. Aku ini udah menjadi pengganggu rumah tangga orang. Aku gak mau nikah sama Mas Abdi, Bu. Aku gak mau. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar sekarang. Aku benar-benar nyesel, Bu. Aku nyesel. Aku sadar selama ini aku udah main api. Karena sakit hati aku
Dengan pernikahan aku dulu yang hancur, aku jadi sampai lupa diri, Bu. Aku sampai tega menyakiti hati perempuan lain. Hati seorang ibu dan istri yang cuma ingin mempertahankan keluarganya, Bu. Ibu ngerti, kamu itu dulu emosi. Bu, aku tuh benar-benar benci sama perbuatan mantan suami aku, Bu. Aku benci sama perempuan suami aku, tapi sekarang aku melakukan hal yang sama, Bu. Aku tuh gak ada bedanya sama mereka. Aku malu. Kamu tenang ya, semuanya ini sudah terjadi. Kamu harus selesaikan masalah ini baik-baik, bukan menghindar seperti ini. Kenapa kamu nggak bukain aku pintu dari tadi? Kamu menghindar dari aku? Apa jangan-jangan ini gara-gara Syarifah yang lagi sakit? Udah deh, kamu gak usah pikirin ya. Dia itu lagi drama. Yang harus kamu pikirin, pernikahan kita ini udah dekat. Aku minta maaf, Mas. Aku gak mau nikah sama kamu. Kenapa? Kenapa, Isma? Kasih tahu aku jawabannya dong. Aku gak bisa, Mas. Gak bisa kenapa sih? Kenapa? Tolong kasih tahu aku jawabannya. Isma, tolong kamu jangan main-main ya. Aku gak main-main, Mas. Aku serius. Aku tuh bener-bener nyesel. Aku nyesel udah misahin kamu sama keluarga kamu. Jadi aku mohon sama kamu kembali sama Syarifah. Kamu kembali sama anak kamu, Mas. Mereka tuh butuh kamu. Aku gak mau kembali lagi bersama dengan mereka. Yang aku pengen itu cuma kamu. Tapi aku gak bisa sama kamu, Mas. Aku gak mau merusak kebahagiaan sebuah keluarga seperti yang aku alamin dulu. Aku gak mau. Aku gak mau menyakiti hati perempuan lain, Mas. Aku mohon kamu bisa ngertiin aku. Maafkan jika memang Rumah tangga lama aku itu udah hancur ya. Rumah tangga lama aku itu udah hancur. Yang aku butuhkan itu kamu. Kamu. Jadi tolong kamu jangan tolak aku ya. mengatakan apa yang ku rasa. Isma, tolong jangan tinggalin aku. Isma, tolong kamu jangan batalin pernikahan kita. Isma, buka pintunya Isma. Isma. Dirimu bersamanya cinta ini. Ya Allah, hatiku benar-benar sakit. Hatiku benar-benar hancur. Kenapa semua ini harus terjadi kamu? Kenapa aku melakukan hal yang dulu sangat aku benci? Isma, Ibu akan selalu mendukung apapun keputusan kamu. Semoga ini yang terbaik untuk kamu ya. Ibu jangan nangis ya. Kan masih ada Putri yang selalu nemenin Ibu terus. Putri nggak apa-apa kok, nggak punya ayah baru. Ping, Ibu selalu ada buat Putri. Putri udah senang banget. Iya sayang, Ibu pasti bakal sama kamu. Kamu yakin mau pindah ke Surabaya? Yakin Bu, kalau aku terus di sini, aku pasti nggak akan pernah bisa lepas dari Mas Abdi. Aku mau mulai semuanya lagi dari awal. Aku mau ngelupain semuanya, Bu. Kamu nanti di sana semuanya dipermudah sama Allah. Ibu doain aku terus ya. Iya, jaga diri kamu ya. Yang nanti kalau udah di sana, telepon nenek ya. Ya Nek, nanti aku kabarin kok. Aku pergi ya Bu. Iya, hati-hati ya. Taksi online udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, jangan cepet, Pak. Jangan cepet, Pak. Pak, buka kacanya, Pak. Pak, stop dulu, stop. Saya mau bicara apa kalau istri saya, Pak. Dengerin, Pak. Jangan terus, Pak. Jangan terus, Pak. Nanti Mas Abdi. Tunggu dulu ya. Mas Abdi! Mas! Mas Abdi! Mas Abdi! Mas! Pak! Tolong, Pak! Saya nggak bisa keluar dulu ya, Mas. Kakinya kesangkut, Pak. Tolong pakai ambulans. Tolong pakai ambulans. Jadi dari hasil pemeriksaan dan dari hasil ronsen yang kami lakukan, sepertinya kaki bapak ini lukanya cukup parah dan tidak ada jalan lain selain harus diamputasi. Kaki saya nggak mungkin diamputasi kan, Dok? Nggak mungkin, Dok. Tapi ini harus, Pak. Ini untuk keselamatan Pak Abdi. Ya. Kasian banget Mas Abdi. Aku bener-bener gak tega lihat Mas Abdi kayak gini.
Apalagi Mas Abi celaka gara-gara kejar aku. Ya Tuhan, ini semua salah aku. Saya tinggal dulu sebentar Ibu. Isi Pak. Ya Allah, tapi kenapa bisa sampai begini, Mas? Kaki aku akan amputasi, Syarifah. Aku nggak akan bisa jalan lagi, Syarifah. Aku nggak akan bisa jalan. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu yang tenang ya. Kamu yang kuat. Semua ini cobaan dari Allah. Tapi aku nggak mau kehilangan kaki aku, Syarifah. Aku nggak mau. Selama kamu bisa sabar, pasti semuanya akan baik-baik aja. Tapi aku nggak bisa jalan lagi, Syarifah. Kondisi aku udah gak sempurna. Aku nggak bisa jalan, Syarifah. Aku nggak bisa jalan. Tenang, Mas. Aku sama anak kita pasti akan selalu menjaga kamu. Dan aku akan menerima kamu apapun keadaan kamu. Aku benar-benar malu sama Syarifah. Ternyata hatinya benar-benar tulus mencintai Mas Abi. Tapi aku nggak boleh lari begitu aja dari masalah ini. Aku harus temuin mereka. Aku nggak bisa terima, Syarifah. Aku nggak bisa terima keadaan aku kayak gini, Syarifah. Aku nggak bisa terima. Abi, tolong maafin aku ya. Aku sadar aku udah bikin kamu menderita selama ini. Jadi aku putuskan, aku akan pergi dari hidup kalian. Mas Abdi, tolong maafkan aku ya. Maaf kalau aku mengecewakan kamu. Tapi tolong Mas, tolong kamu lupain aku. Dan kembali kepada istri kamu yang sangat mencintai kamu. Istri yang mau menerima pengkhianatan suaminya. Istri yang mau menerima keadaan kamu. Walaupun kamu sekarang udah gak sempurna. Syarifah yang berhak mendampingi kamu, Mas. Bukan aku. Aku benar-benar nyesal. Aku benar-benar menyesal udah merusak kebahagiaan kalian. Aku juga minta maaf sama kamu, Isma. Aku telah berharap banyak dari kamu. Bahkan aku terobsesi sama kamu supaya kamu jadi istri aku. Sampai aku lupa bahwa aku punya seorang istri yang begitu mencintai aku dan menerima aku apa adanya. Aku minta maaf, Syarifah. Kamu masih mau menerima aku yang telah menyakiti hati kamu, yang telah mengkhianati kamu. Apa kamu masih mau menerima aku? Bagi aku, cuma kamu suami di dunia dan di akhirat. Aku akan menerima kamu, apapun keadaan kamu saat ini. Alhamdulillah, Syarifah. Alhamdulillah. Aku sadar aku telah berbuat hilaf yang terlalu besar untuk kamu. Terkadang kita baru sadar bahwa kita memiliki seseorang yang berharga. Begitu kita akan kehilangan orang itu. Aku minta maaf, Syarifah. Aku janji sama kamu, aku akan jadi suami dunia dan akhirat untuk kamu yang baik, yang lebih baik untuk kamu. Iya, Mas, aku udah maafin kamu. Mulai sekarang kita buka lembaran baru lagi ya. Isma, aku minta maaf sama kamu. Sekarang aku sadar kalau aku itu salah. Padahal selama ini kamu selalu ngingetin aku. Tapi telinga dan mata aku ketutup sama ego aku sendiri. Aku mohon tolong kamu maafin semua kesalahan aku. Sekarang aku udah kehilangan semuanya. Aku udah kehilangan calon anak aku. Aku juga udah kehilangan Mas Timo. Ternyata mengejar laki-laki yang hatinya sudah jadi milik orang lain itu sama kayak angin. Semuanya sia-sia. Selama ini aku mengharapkan cinta dan kesetiaan dari Mas Tino. Harusnya aku tuh sadar kalau Mas Tino tuh gak akan pernah bisa setia dan cinta cuma sama satu wanita. Aku nyesel dan aku malu. Tolong maafin aku, Isma. Iya, Win. Aku tahu banget kok perasaan kamu. Aku juga udah salah jalan dan aku tuh juga benar-benar menyesal. Sekarang kita berdua menjalani kehidupan kita yang lebih baik ya. Dan ini sama-sama perempuan. Perempuan itu kan harusnya saling menguatkan, bukan saling menyakiti. Isma, makasih banyak ya. Makasih banyak. Hidup adalah pilihan, termasuk soal cinta dan jodoh. Di saat kita salah memilih, kita harus ikhlas menerima konsekuensi takdir yang menimpa kita. Pilihan seharusnya tidak diambil hanya karena emosi sesaat. Kala hati dipenuhi amarah dan dendam. Jangan sampai kita mengundang karma buruk yang akan mengambil alih segalanya. Terlarang telah membiusku.
taburkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.